Eee, oh ini ada pertanyaan ternyata di message ya, di pesan. Maaf Kak, untuk packing apakah ada rekomendasi tempat atau website untuk pemesanan produk buat produk kita, kardus, aluminium, foil, atau plastik? Makasih Kak. Jadi untuk packaging ini kita harus cari ya, kita harus cari perusahaan yang membuat packaging ini. Nah, perusahaannya bisa dicari di kemenprint.go.id atau bisa di Google aja langsung. Kalau di Jakarta kan banyak tuh, bisa aja langsung ketik, produsen kardus atau produsen aluminium foil dan lain sebagainya. Nah, tinggal nanti diadu aja masalah kualitas dan juga harganya. Eee, Sedikit mudah sih kalau untuk mencari, perusahaan packaging ini ya. Jadi, silahkan bisa untuk apa ya, untuk mencari kalau misalkan kita, butuh butuh packaging. Ada lagi atau ada pertanyaan lanjutan dari Mas Win Senori nih? Terima kasih untuk pertanyaannya. Sore Mas Arik, Oh iya, maaf sore. izin bertanya. Siap siap. Selama Mas Arik melakukan ekspor, Mas Arik pernah dapat pengalaman yang kurang mengenakan nggak? Misalnya mungkin pernah ketipu sama supplier gitu. Oke. Misalnya gini, eh, buyer kita mesennya kualitas produknya kualitas A, ternyata supplier kita mengirimkan kualitas produk B gitu. Oke. Nah, itu ada tips-tips gak untuk membedakan supplier yang misalnya supplier yang kurang bagus atau yang katakanlah yang niat nipu tadi atau gimana gitu Mas Arik? Oke. Oke, jadi, untuk kalau pure ditipu ya, dikurangi, kualitasnya atau dikurangi, jumlahnya atau kuantitinya, itu saya belum ada. Karena saya sebelum melakukan order, saya yang pertama mencari yang seperti itu, yang sudah kita ceritakan di materi tadi, kemudian saya harus ketemu. Saya harus datang ke pabriknya, kemudian ngobrol dan itu nggak sekali, 2 kali. Saya datang sekali, mungkin cuma ngobrol di wilayah permukaan aja tentang si produknya, tentang apanya. Nanti, saya kan punya beberapa, supplier ya yang udah saya cari dengan metodologi yang tadi. Kemudian, oh ini ternyata supplier ini nih yang enak nih diajak ngobrol, fast respon, kemudian pabriknya oke, kemudian orangnya juga oke kayaknya. Nah, baru saya memilih orang tersebut sebagai calon calon, produsen atau calon supplier kita. Nah, baru kita datengin untuk yang kedua. Untuk yang kedua biasanya kita, sambil mesen mesen sampel yang agak lebih banyak ya untuk foto-foto atau untuk, promosi lah, untuk video-video dan lain sebagainya. Nah, itu setelah kita datang berapa kali biasanya, sudah tidak ada apa ya, jarang sekali untuk ditipu dan tertipu gitu. Terutama untuk metodologi yang saya lakukan atau yang saya kerjakan ketika saya ada order, saya nungguin di tempatnya. Jadi at least saya tahu itu produk saya dikerjain dan juga, eee, secara secara apa ya, secara kuantitas itu nggak kurang. Nah, tapi saya pernah ada pengalaman masalah di kualitasnya. Jadi produk saya kan bahan makanan. Jadi bahan makanan itu kan sangat berbeda dengan produk lainnya yang kalau misalkan bahan makanan itu kurang kering sedikit dia gampang basi, kurang kering sedikit dia gampang berjamur. Nah, saya punya pengalaman itu, yang pertama adalah kurang rapi pengerjaannya ya. Jadi saya punya cetakan palm sugar itu dia masih bintik-bintik di sekitarnya. Nah itu kan mempengaruhi kualitas juga kan. Jadi tampilannya jadi kurang enak. Nah itu pertama kayak gitu. Nah kemudian yang kedua adalah kurang kering. Nah kurang kering itu terjadi di melinjo, emping melinjo. Saya kurang kering, kemudian dia sempat ada
apa ya, jamurnya itu yang putih-putih. Nah, kemudian eh nggak ada sih, cuma itu aja sih. Nah, makanya saya sama tim memperketat lagi untuk masalah proses produksi ini. Jangan sampai ini kejadian lagi nih, karena ini sangat merugikan terutama buyer kita. Jadi buyer kita kan jadi susah ngejualnya, jadi susah untuk repeat order dan lain sebagainya. Nah, itu sih kalau untuk tertipu secara nominal, secara memang harfiah ya ditipu, barang nggak dikirim gitu, saya belum pernah karena sudah check and recheck sebelumnya. Tapi kalau kesalahan bersama, entah itu kualitas dan juga ya terutama kualitas itu pernah terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, solusinya untuk yang kualitas ini ya mau nggak mau kita harus meningkatkan atau mengetatkan pengawasan, terutama di QC atau quality control-nya sebelum di packaging. Nah, itu harus ekstra ekstra kerja keras, ekstra bawa tim juga biar tidak di tidak di tidak di sorry ini saya baca nih. Pink melinjo yang keluar jamur itu saat di packing atau saat udah di tangan buyer, mas, solusinya gimana? Pink melinjo yang keluar jamur itu uh, pada saat di tangan buyer ya kak, Kak Leni ini. Pada saat di tangan buyer beberapa saat setelah tiba di tangan buyer. Jadi buyer komplain, ya udah kita hadapin. Kita hadapin uh, yang pertama jurus menghadapi komplain itu kita harus menyalahkan diri kita sendiri ya. Jadi oh ya itu my mistake. Uh, saya minta maaf. Kemudian uh, kita tanyakan kira-kira ada berapa yang seperti itu, kita lakukan penggantian. Jadi rugi ya, tapi itu harus dihadapi. Jangan jangan apa ya, jangan melakukan pembelaan yang berlebihan. Itu ngeselin juga tuh kalau misalkan melakukan pembelaan yang terlalu berlebihan. Kalau kita jadi bayarnya kita kan kesel ya, ada yang ngeles-ngeles sebegitunya. Tapi kita kasih alasan yang masuk akal, kemudian menyalahkan diri sendiri, minta maaf, berjanji memperbaiki, kemudian lakukan penggantian. Itu aja sih. Ada yang mau Oke, ditanya lagi? jadi Ya, berarti berarti tadi untuk masalah kualitas kita wajib terjun langsung ke lapangan untuk quality controlnya gitu ya, Mas Arga? wajib wajib banget, terutama untuk Wajib ya. pada saat kita ekspor pertama, kedua itu kan masih saat eh masih saat penjajakan ya, sama-sama penjajakan itu wajib. Kalau udah jalan mungkin ini karena saya belum belum ada yang jalan 5 tahun nih supplier kita, jadi masih tetap diawasi. Mungkin kalau udah jalan 5 tahun atau jalan berapa tahun, mereka udah tahu karakteristik kita yang kita pesan dan mereka tidak melakukan kesalahan yang fatal, ya bisa kita sedikit kurangin eh, untuk pengawasannya. Oke, siap. Makasih Mas Arik. Oke, penggantian ini ada pertanyaan lanjutan. Penggantian itu berapa ton dan dikirim langsung? Lalu biaya shipment siapa yang nanggung? Penggantiannya itu tergantung dari buyer mintanya berapa ya. Tapi untungnya buyer saya sih agak baik ya. Jadi dia nggak terlalu nggak terlalu banyak dilakukan penggantian. Mungkin cuma 1 ton. 1 ton ya, tapi tetap lumayan juga bisa bisa 40-an juta itu kalau untuk emping melinjo. Nah, kemudian dikirim langsung, enggak dikirim langsung. Diikutkan shipment selanjutnya. Tapi tetap aja sih sebetulnya itu kan tanggungan kita. Seharusnya di shipment selanjutnya kita bisa kirim 15 ton, tapi karena ini ada tanggungan 1 ton, ya tetap aja mengurangi mengurangi profit kita. Solusinya pencegahan agar tidak keluar jamur gimana? Dikeringin, dijemur sampai kering, yang benar-benar kering. Kurang lebih di 9% kalau saya nggak salah ya, baru itu bisa dikirim dan aman selama 1 tahun. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang
pertanyaan lanjutan atau ada lagi yang Iya, mau diskusi? sore Mas Heri. Oke, siap. Iya, ini mau tanya, eh, misalnya produk saya ini produk yang manufacturing, cuman di produk saya ini saya tidak punya tempat untuk produksinya, tapi saya dapat info Sorry, banyak. Mas. Gimana? Produk produknya manufacturing. Iya, Heeh. tapi saya tidak punya tempat untuk memprosesnya. Oke. Cuman infonya katanya ada beberapa tempat yang menyewakan untuk apa penyedia jasa Mm-mm. untuk memproduksi produk saya gitu. Mm-mm. Itu untuk proses ekspornya gimana ya untuk masalah persyaratan sertifikatnya? Saya harus pakai punya saya sendiri atau pabrik itu untuk sertifikatnya? Oke, jadi kalau misalkan mau ekspor dengan nama kita nih, ada nih eksportirnya perusahaan kita, ya berarti sertifikasinya harus, bukan harus sih, rata-rata ya untuk yang melekat pada proses ekspornya itu sertifikasinya harus atas nama perusahaan kita. Nah, tapi kalau yang melekat pada produk ya mungkin bisa menggunakan sertifikasi dari yang membuat ya, yang membuat si produk tersebut. Yang maksudnya yang mengolah produk tersebut ya, karena produknya itu misalnya punya kita, cuman kita numpang produksi, cuman numpang produksi, Hmm. numpang mengolah di pabrik dia gitu, kan ada tuh. Saya sih dengar infonya ada yang seperti itu. Misalnya saya punya jagung, Mm-mm. cuma hanya sekedar raw materialnya, tapi Oh. jagung ini kan bisa di ini lagi kan, entah itu jadi popcorn atau apa. Nah, saya nggak punya tempat untuk mengolah popcornnya itu, tapi ada nih tempat untuk penyedia jasa mengubah dari jagung ke popcorn. Nah, Mm-mm. setelah jadi popcorn, baru nih saya dapat untuk ekspor gitu ya kan. Nah, dokumen itu bagaimana ya Mas? Nah, untuk dokumennya ya bisa dua, bisa pakai perusahaan Mas Dedi atau perusahaan si pembuatnya. Nah, kalau Oh gitu saran ya. ya kalau saran saya sih lebih baik pakai yang punya Mas Dedi aja perusahaannya. Jadi tertera perusahaannya sudah pernah ekspor, kemudian track recordnya ada, dibentuk ya, dibuat. Jadi oh ini udah pernah kirim, ini kirim, ini kirim. Jadi terdata secara 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 baik gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa sebagai portofolio atau sebagai sarana untuk uh, pendanaan di bank itu jauh lebih mudah. Oh berarti lebih disaranin pakai company kita ya pada saat Ya, pengiriman. betul. Oke, Mas Heri, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini ada pertanyaan nih di chat. Nah, ke suppliernya apakah ada punishnya, Kak? Kebetulan kita nggak pakai MOU pada waktu itu, uh, jadi kesadaran. Nah, alhamdulillahnya supplier saya karena saya udah beberapa kali ke sana, dia mau ikutan tanggung jawab juga, tapi kalau untuk sebesar itu dia belum mampu, jadi dia minta untuk eh, dicicil ya dan juga dia siap untuk nanggung separohnya. Jadi ya tergantung negosiasi semuanya. Tapi kan yang terpenting adalah kepuasan dari bayar kita. Yang penting kita ganti dulu aja. Untuk yang selanjutnya baru kita tetapin langkah-langkah yang perlu dilakukan agar itu nggak terulang lagi. Mas, apakah bayar di Saudi Arabia itu terima kerupuk yang mungkin belum pernah dia pesan sebelumnya di Indonesia? Nah, kalau kerupuk itu dia udah punya banyak sekali supplier ya. Ke saya kalau kerupuk itu dia jarang-jarang ordernya karena dia udah punya supplier yang dia produksi sendiri untuk kerupuknya. Jadi udah banyak model, banyak rasa. Dia bilang ke saya seperti itu sih. Jadi saya cuma mungkin kalau dia lupa atau kekurangan, kurang seton, kurang berapa ton gitu, nah baru dia order ke saya sekaligus order beberapa produk lain. Jadi saya kalau untuk kerupuk tidak
sebagai apa ya, genep-genepan aja sih kalau saya produk kerupuk itu. Yang mungkin belum pernah dia pesan sebelumnya di Indonesia. Waduh, ini kayaknya susah nih, kerupuk apa ya yang ya ditawarkan dulu aja, kerupuknya apa yang membuat dia beda dengan kerupuk lain, karena yang saya tahu ya, yang saya lihat dia banyak sekali kerupuknya, mulai dari model yang bagus, model yang kriwel-kriwel, kemudian kerupuk jengkol, kerupuk kerupuk apa terasi, kerupuk wah pokoknya banyak lah dia yang jual. Jadi kerupuknya apa dulu nih? Apakah ada pertanyaan lanjutan atau diskusi lanjutan nih? Mas Arik, Oke. nambah lagi ya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Kira-kira gini Mas Arik, kalau misalnya kita dapat supplier yang ingin 100% di awal begitu ya, kira-kira yang Mas Arik bisa rekomendasikan, sumber-sumber pendanaan yang bisa Mas Arik rekomendasikan apa ya kira-kira bagi kita yang memang modalnya tipis gitu? Oke. Yang pertama, yang paling saya rekomendasikan adalah Exim Bank namanya, Export Import Bank. Nah, bisa aja teman-teman bisa Google atau mencarinya di media sosial seperti Instagram ya, langsung DM aja. Adminnya fast respon kok, bilang aja kalau misalkan nanti sudah ada transaksi atau sudah ada perjanjian dengan buyer, bilang aja atau ceritakan ABCD tentang kejadiannya. Yang saya tahu sih katanya ada pendanaan yang dia sistemnya fee gitu. Jadi oke, saya danai misalkan 200 juta atau berapa ratus juta gitu. Tapi ini 40 hari udah harus balik dan saya minta fee saya atau pembagian hasil usahanya itu 5%. Jadi ada yang seperti itu. Jadi saya baru dapat infonya itu beberapa bulan yang lalu dari temen yang kerja di Exim Bank. Jadi bisa dicoba untuk teman-teman yang mau tanya-tanya tentang pendanaan, bisa langsung ke Exim Bank. Nah, selain itu juga tentu bank-bank ya, bank-bank konvensional atau bank-bank syariah. Tapi kalau bank-bank tersebut biasanya dia minta apa ya, agunan ya namanya ya, atau jaminan ya. Ya kurang lebih 120% dari total yang kita pinjam. Tapi saya tidak menggunakan itu karena itu kan sistemnya kita nyicil tiap bulan ya. Kalau kata teman saya, jangan tukar apa yang pasti dengan yang tidak pasti. Cicilan pasti, pendapatan belum pasti pada waktu itu. Jadi kita akhirnya menghindari dan lebih memilih untuk pinjam ke teman-teman kita, 2 juta, 5 juta kita hubungin, udah kayak dikejar utang waktu itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak, untuk lembaganya. Untuk lembaganya saya saranin untuk Exim Bank aja. Oke, terima kasih Mas Arik. Oke, sama-sama. Adakah yang mau berdiskusi lagi? Ini minggu depan kita masuk ke itu loh, masuk ke materi yang agak lumayan nih untuk minggu depan. Jadi ini harus clear dulu nih, materi pertama, kedua harus clear, kemudian teman-teman paham secara konsepnya, kemudian bisa mengaplikasikan di bisnis teman-teman, kemudian kita baru melangkah ke meeting ketiga. Karena ini meeting ketiga analisa semua nih, analisa kondisi perusahaan, analisa potensi negara tujuan ekspor, dan menentukan negara tujuan ekspor seperti apa. Seru deh pokoknya minggu depannya. Adakah lagi yang mau bertanya? Satu Kak, Oke. nanya. Jadi yang dari tugas kemarin tuh saya udah coba nyari. Maksudnya keluar dari produk yang sebenarnya mau saya follow up lah, saya mau nyoba